Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat lagi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat legi, kodam dan pengaruhnya. Teman-teman Jumat legi, kodam dan pengaruhnya ya. Jadi tidak semua kodam itu memiliki sesuatu yang sifatnya positif ya. Ada juga kodam itu yang negatif ya. Nah, kodam yang negatif itu kodam yang mana? Kodam yang negatif adalah kodam yang tidak pernah kita perhatikan. Itu namanya kodam negatif. Ya, akhirnya manfaatnya tidak ada. Ya, akhirnya manfaatnya tidak ada. Jadi kalau misalkan, ya, teman-teman, ya, Jumat legi memiliki kodam, terus tidak Anda rawat, ya, tidak Anda perhatikan, maka kodam tersebut akan sifatnya negatif. Contoh misalnya, teman-teman Jumat legi ya, di rumah Anda ini ono pasangan nih. Biasa orang tua zaman dahulu itu kan ono tuh pasangan-pasangan itu ya. Di dukur pintu biasanya ya, anak jimat itu kan ada kodamnya. Kodam tersebut memiliki fungsi untuk penjagaan. Nah, terus Anda tidak tahu bagaimana cara merawatnya gitu. Misalkan ditaburi uyah misalkan, atau diobongno dupo, diobongno menyan, itu tidak pernah Anda lakukan. Maka kodam yang dulunya itu memiliki manfaat, maka kodam itu akan berantakan ya. Ya. Jadi ini yang harus Anda sikapi ya di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi jangan sampai Anda ini katakanlah, jangan sampai Anda ini berpikir bahwasanya wah ini selalu ada manfaatnya. Oh, selalu ada manfaatnya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kadang kita itu berpikir bahwasanya oh aku ini kena sihir, kena teluh, kena santet dan sebagainya. Padahal kodam Anda sendiri yang melakukan itu. Ya. Kodam Anda yang membuat rezeki Anda mampet, rezeki Anda seret, sehingga Anda ini seolah-olah kena sihir. Ya podo aja sebenarnya cara kerjanya. Ya, misalkan saya punya kodam, sebuah pusaka, pusakaku tidak tak rawat, maka rezekiku mampet seret. Karena makhluk halus yang ada di dalam pusaka tersebut ngamuk gitu. Ya itu loh pengaruh kodam itu seperti itu. Yang itu tidak kita sadari. Loh mereka itu makhluk hidup loh. Mereka butuh energi, mereka butuh makan gitu. Tapi tidak pernah kita perhatikan. Apa yang terjadi? Ya akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Membuat diri kita seret. Rezeki kita seret, rezeki kita mampet. Itu yang terjadi seperti itu. Ya. Semoga bisa Anda pahami ya. Semoga Anda bisa sikapi di dalam kehidupan Anda. Jadi kodam itu ada kodam pusaka, kodam leluhur, kodam keilmuan ya. Itu sumber-sumbernya dari situ. Atau kodam pengisian, kodam pemaharan. Soal kodam, jenis kodamnya ya macam-macam ya. Tergantung. Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan, yang perlu Anda sikapi adalah bagaimana ketika Anda merasa bahwasanya diri Anda itu memiliki kodam. Maka yang harus Anda lakukan adalah merawat itu kodam. Ya, artinya Anda memiliki kemampuan mengendalikan kodam itu. Jangan sampai Anda dikendalikan oleh kodam itu. Ya. Jadi rumusnya ada di situ. Ya. Anda harus bisa mengendalikan kodam itu. Ya. Ketika Anda bisa mengendalikan kodam, wah, maka kodam itu akan bisa memberikan manfaat kepada diri Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa mengendalikan kodam, sebaiknya sudah tidak usah
memiliki kodam, teman-teman ya. Itu akan membuat Anda menjadi malapetaka. Kodam ketika tidak dirawat akan kembali kepada wujud aslinya, akan kembali kepada makhluk halus, menjadi makhluk halus gitu. Ya, akan menjadi makhluk halus. Kodam itu pada hakikatnya adalah makhluk halus yang sudah ditundukkan karena sebuah sebab. Nah, bisa karena leluhur, kodam leluhur, bisa karena pusaka, menempati sebuah pusaka dan sebagainya. Baru bisa difungsikan, baru bisa digunakan. Tetapi ketika kita katakanlah memfungsikan kodam dan sebagainya, ya, ketika kita memfungsikan kodam dan sebagainya, terus kita tidak tahu bagaimana cara merawatnya, maka kodam itu akan berdampak negatif terhadap diri kita. Ya contoh ya, misalkan anak kecil diikuti oleh kodam leluhurnya, bukan leluhurnya ya, bukan yang momong. Kebanyakan seperti itu. Ini biasanya kelakuan dukun gendeng. Ya. Datang ke seorang pintar, ngomong, wah ini diikuti oleh leluhurnya. Nah, itu kodam, diikuti oleh jin yang dulu ikut dengan leluhurnya. Ya. Apa yang terjadi? Sering sakit-sakitan. Ya, ketika malam nangis dan sebagainya. Nah itu kan tanda. Ya. Itu kan tanda katakanlah dampak negatif dari kodam leluhur. Kodam itu ada dampaknya. Tidak selalu kodam itu positif, itu tidak selalu. Kodam itu akan berdampak negatif ketika Anda tidak bisa mengendalikan. Orang katakanlah diikuti oleh kodam, maka dia akan bisa melihat kodam itu. Ya, bukan dilihatkan orang, tapi orangnya sendiri. Karena kodam itu akan berusaha untuk berinteraksi, otomatis. Nah, tinggal bagaimana Anda melanjutkannya. Ya. Ketika Anda sudah berusaha berkomunikasi, ya ditanya, mintanya apa? Bagaimana bentuk makanmu, bagaimana bentuk sesajimu dan sebagainya. Ini harus jelas gitu. Ya. Ya sama saja Anda punya burung perkutut ya. Makannya apa? Ya dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan, mati burungnya. Nah ini makhluk halus. Kalau tidak akan dikasih makan, Anda yang akan dicekik, kan seperti itu ya. Bukan dicekik semacam itu, bukan ya. Tapi energi Anda akan terpengaruh dengan energi-energi negatif. Nah, inilah bahaya kodam itu seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda tidak menguasai ilmunya, tidak bisa mengendalikan kodam, maka Anda tidak usah bermain dengan kodam. Karena ini sangat berbahaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.